Bayangkan, di tengah panasnya kota Madinah, seorang lelaki tua berjalan perlahan mendekati Rasulullah. Wajahnya keriput, tubuhnya membungkuk, langkahnya tertatih. Dari luar ia tampak seperti manusia biasa, tapi tidak ada yang tahu. Makhluk ini bukan manusia, dialah iblis. Ia datang bukan untuk meminta maaf, bukan untuk beriman, tapi untuk menantang langsung manusia termulia di bumi. Saat orang itu berdiri di hadapan Rasulullah, para sahabat menahan napas. Tatapannya tajam, senyumnya aneh. Lalu ia berkata, "Wahai Muhammad, bagaimana caranya agar aku bisa menyesatkan seluruh umatmu?" Para sahabat terkejut, suasana langsung mencekam. Namun Rasulullah tetap tenang. Dengan suara lembut namun tegas, beliau bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya?" Lelaki itu tersenyum lalu menjawab, "Akulah iblis." Langit seakan diam, angin seolah berhenti berhembus. Namun Rasulullah tidak gentar sedikit pun. Beliau tidak mengusirnya, tidak marah, tidak panik. Beliau justru berkata, "Jika kau memang iblis, maka katakanlah, apa senjata terbesarmu untuk menyesatkan manusia?" Iblis menundukkan kepala sejenak, lalu menjawab dengan penuh keyakinan, "Aku menyesatkan mereka bukan dengan kekuatan, tapi dengan kelalaian." Ia melanjutkan, "Aku buat mereka menunda taubat. Aku buat mereka merasa masih muda. Aku buat mereka berkata, nanti saja, masih ada waktu. Dan yang paling aku sukai adalah ketika mereka sibuk dengan dunia, sampai lupa pada akhirat." Mendengar itu, Rasulullah tertunduk sejenak. Lalu beliau bersabda, "Celakalah manusia yang tertipu olehmu, padahal maut lebih dekat daripada urat lehernya." Iblis tertawa kecil lalu berkata, Dan yang paling mudah aku sesatkan adalah mereka yang merasa dirinya sudah baik. Kalimat itu menghantam hati para sahabat. Setelah berkata demikian, iblis itu pun pergi, meninggalkan peringatan paling berbahaya bagi manusia hingga akhir zaman. Dari kisah ini kita belajar, iblis tidak selalu datang membawa dosa besar. Kadang ia hanya datang membawa satu kata sederhana, nanti. Ingat, yang paling ditakuti iblis bukanlah orang yang banyak dosa, melainkan orang yang terus bertaubat. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tuliskan astagfirullah di kolom komentar dan bagikan agar lebih banyak orang terselamatkan dari tipu daya iblis.